Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syafira, NIM 1118007. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Filsafat Hukum Islam IAIN Pekalongan ingin sedikit menjelaskan perihal bab nikah dan talak. Ya, langsung saja ke pengertian nikah. Definisi nikah secara bahasa itu ada dua macam. Yang pertama hakiki dan majazi. Yang pertama hakiki. Secara hakiki adalah Adam, yang berarti menghimpit atau menindih. Lalu aljima yang berarti bersetubuh. Adapun secara majazi adalah bermakna al-akad. Sedangkan arti nikah menurut istilah yaitu ikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat yang telah diatur oleh Islam. Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 2 disebutkan, dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kita lanjut ke syarat. Ada syarat dari nikah. Menurut Ramulyo menyebutkan ada 7 poin. 7 poin ini yaitu adanya kedua calon mempelai, kedua akil balik dan sehat jasmani maupun rohani, adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya wali nikah, 2 orang saksi, mahar, dan juga ijab qabul. Menurut Kamal Mukhtar ada 3 poin syarat nikah atau syarat akad, yaitu yang pertama kesanggupan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah. Lalu calon mempelai bukanlah orang-orang terlarang untuk melaksanakan perkawinan. Contohnya yang berbeda agama atau apa gitu kan. Lalu yang ketiga, calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya. Setelah itu ada rukun akad. Menurut Sulaiman Rashid, rukun dari perkawinan yaitu sigot, yaitu perkataan dari pihak wali perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Lalu yang kedua, adanya wali perempuan. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Kita lanjut ke hukum nikah. Adapun hukum nikah dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang 5, yaitu yang pertama wajib bagi orang yang sudah mampu menikah baik jasmani maupun rohani, baik lahir maupun batin. Lalu yang kedua, haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya sedangkan nafsunya sudah mendesak. Lalu sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat haram. Lalu makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada calon istrinya. Lalu yang terakhir, mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. Kita lanjut ke tujuan nikah. Tujuan nikah yaitu yang pertama untuk melaksanakan anjuran Nabi. Yang kedua, memperbanyak keturunan umat ini. Lalu yang ketiga ada menjaga kemaluan dan kemaluan istrinya.
menundukkan pandangan dan pandangan istrinya. Baik, itu sedikit penjelasan perihal pengertian nikah itu sendiri. Setelah ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Oke, selanjutnya yakni tentang masalah talak. Talak itu apa sih? Talak adalah putusnya ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak ataupun lafaz yang semakna dengan talak. Seperti aku sudah tidak bersamamu lagi, sana pulang ke rumah. Semisal seperti itu. Itu talak. Jadi pemutusan suatu ikatan perkawinan itu yang dinamakan talak. Nah, talak itu kalau dilihat dari segi lafaz itu talak itu dibagi menjadi dua, yakni talak secara sareh dan secara kinayah. Secara sareh itu jelas, maksudnya jelas itu ya mentalak istrinya itu dengan jelas, saya mentalak kamu, misalkan seperti itu yang pertama, yaitu talak dilihat dari segi lafadznya, yakni talak sareh yang pertama. Yang kedua yakni talak kinayah. Talak kinayah yakni talak menggunakan sindiran. Talak sindiran, misalkan engkau kembali ke rumah, semisal seperti itu. Engkau kembali ke rumah ibumu, semisal seperti itu sindiran atau yang lainnya. Contoh sih sindiran itu talak menurut dilihat dari segi lafaz. Kalau talak dilihat dari sudut taklek dan tansih, talak dibagi menjadi dua juga, yakni talak munjazah dan munajazah dan talak mu'alaq. Talak mu'ajazah yakni talak yang bermakna talak tersebut. Contohnya saya talak kamu, itu untuk munajah, berarti bermakna atau bermaksud mentalak istrinya. Itu kalau talak dari pengertian dari munajazah. Kalau talak yang mu'alaq, talak mu'alaq itu menggantungkan. Talak menggantungkan artinya yakni contohnya talak yang menggantungkan sesuatu yang terjadi, ntar kamu talak. Contoh seperti ini biar jelas, yakni semisal ada bakul bakso kesini, kamu saya talak, semisal seperti itu. Berarti menggantungkan talaknya tersebut menggantungkan bakul bakso ketika datang. Kalau tidak datang tidak terjadi talak, tapi kalau bakul baksonya datang maka terjadilah talak. Itu talak dilihat dari segi taklek dan tansih. Adapun dari segi tidak atau bolehnya rujuk atau tidak, talak dibagi menjadi dua. Ada kalanya talak raj'i dan ada kalanya talak ba'in. Talak raj'i yakni talak yang bisa rujuk kembali, bisa menjadi suami istri lagi, itu talak raj'i. Nah, kalau sedangkan talak ba'in, talak ba'in ini dibagi menjadi dua, ada ba'in sughra dan ba'in kubra. Kalau talak ba'in sughra itu talak yang masih awal, maksudnya masih bisa dirujuk. Talak yang pertama ataupun talak yang kedua itu masuk ke dalam kategori talak ba'in sughra. Kalau talak ba'in kubra yakni talak tiga, yakni tidak bisa dapat rujuk kembali. Semisal jadi sudah tidak ada ikatan pernikahan, itu sudah tidak ada ikatan perkawinan. Jika ingin berkumpul lagi ya maka melalui perkawinan atau pernikahan yang sah seperti awal mula ketika mau menikah itu kalau ketika talak ba'in. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan mengenai dasar hukum dari suatu pernikahan dan dasar hukum dari talak. Di mana dasar hukum itu bersumber dari beberapa
baik itu bersumber dari Al-Quran, hadis, undang-undang, ataupun yang lainnya. Yang pertama, dasar hukum pernikahan yang bersumber dari Al-Quran, yakni An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'un, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa seorang laki-laki itu boleh menikah lebih dari 1 ataupun 2, tetapi jika laki-laki itu mampu berlaku adil terhadap semua istrinya, dan ditegaskan jika laki-laki tersebut tidak bisa berlaku adil, maka ia hanya boleh menikahi satu wanita saja yang ia senangi atau yang ia miliki, seperti itu. Kemudian berdasarkan hadis dari Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatannya. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya." Nah, di dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang atau seorang laki-laki yang sudah mampu, baik mampu secara lahir maupun secara batin, haruslah disegerakan niatnya, yakni niat baik menuju sunnah, karena suatu pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul, ya, seperti itu. Dan untuk disegerakan menikah karena untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatannya. Tapi bila mana seseorang itu belum mampu secara baik, secara batin maupun secara lahirnya, ya mereka harus berpuasa. Maksud berpuasa di sini ya bisa mengendalikan hawa nafsu mereka, seperti itu. Kemudian pernikahan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa suami istri itu mempunyai cita-cita atau mempunyai tujuan, yakni membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di mana di dalam sebuah keluarga tersebut ada rasa senang, rasa saling memiliki, rasa saling sayang di antara keluarga tersebut, seperti itu. Kemudian dasar hukum talak menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 231. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalahna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw tarihunna bima'rufin wala tumsikuhunna diraran litatadun wa man yaf'al dzalika faqad dzalaman nafsah wala tattahidu ayatillahi hudwa wadzkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitab bil hikmati yaidukum bih wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, yang artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya,
maka talaklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzolimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ajakan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin mentalak istrinya itu harus dengan cara yang baik, harus dengan pikiran yang adem, dingin, kepala dingin, diselesaikannya. Jangan mentalak seorang istri dengan emosi, karena sesungguhnya talak itu sendiri tidak disukai oleh Allah. Seperti itu. Kemudian menurut hadis an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna abghadu halalan illallahi talaqu. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wa Jalla adalah talak. Nah, seperti yang dasar hukum Al-Quran, yang dimana bahwa Allah tidak menyukai talak, dan hadis ini pun menjelaskan bahwa Allah saja membenci talak karena sebuah perceraian itu perbuatan yang tidak baik, karena tujuan dari suatu pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana tadi undang-undang tentang perkawinan seperti itu. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu jaduhunna jadun wa hasluhunna jadun, nikahun talakun warroj'ah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang apabila dikatakan dengan sungguh akan jadi sungguh, bila dikatakan dengan bergurau juga akan tetap menjadi sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Sebagaimana contoh, apabila kita melakukan suatu permainan yang dimana itu ada ijab kabul, apabila saksi itu sudah berkata sah, ya maka pernikahan itu juga telah terjadi dan itu sah menurut agama, ya, karena sudah ada penghulu, wali, dan saksi, seperti itu. Kemudian apabila seorang suami mentalak istrinya walaupun dia hanya khilaf atau karena sedang emosi, saya talak kamu, ya jatuhlah talak kepada istrinya tersebut, seperti itu. Karena sesungguhnya apa yang diucapkan kita haruslah berucapan yang baik, seperti mana karena Allah juga telah mengeluarkan hadis tersebut, bila dikatakan dengan bergurau juga akan tetap jadi sungguh. Maka bagi kita, apabila kita akan berbicara, sebaiknya kan dikontrol terlebih dahulu bila mana kita akan menyakiti hati seseorang, seperti itu. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang hikmah nikah dan hikmah talak. Hikmah nikah yang pertama, menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, manusia yang telah dewasa itu sulit untuk membendung naluri seksualitasnya, sehingga Islam ingin membedakan antara manusia dengan hewan dalam hal menyalurkan naluri seksualnya dengan pernikahan. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya perzinaan. Ulama fikih menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang paling benar untuk menyalurkan naluri seksualitas tersebut. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Serta hadis Nabi yang artinya,
Wanita itu dilihat dari depan seperti setan atau menggoda, dari belakang juga demikian. Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah atau salurkanlah kepada istrinya, karena hal itu akan dapat menenangkan jiwanya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Lalu yang kedua, cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan yang sah. Ini sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat melalui terbentuknya rumah tangga. Lalu yang ketiga, menyalurkan naluri sebagai seorang ayah dan ibu. Yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab dan memelihara dan mendidik anak. Dua poin ini saling berhubungan sebagaimana hadis Nabi, yaitu mang tazawwa faqad akhraja zatra dinihi falyattaqillahi fi syatrisani, yang artinya barang siapa sudah berkeluarga, ia sudah mengantongi sebagian agamanya untuk dapat memperoleh sebagian lainnya. Hendaklah ia lebih bertakwa kepada Allah. Dalam hadis ini dapat dipahami bahwa seorang yang telah menikah itu sudah memenuhi sebagian kewajiban dari agamanya. Nah, untuk memenuhi kewajiban agama yang lain, yaitu dengan takwa. Takwa di sini yaitu mengasuh dan mendidik anak untuk menjadi anak yang solehah. Ini merupakan kewajiban agamanya. Anak yang soleh itu merupakan buah hati yang menyenangkan di kehidupan dunia, serta doa anak yang soleh ini merupakan 3 hal yang lestari walaupun seorang itu telah meninggal. Yang kelima, menyatukan keluarga masing-masing. Dari pernikahan ini tentunya 2 keluarga menjadi satu, sehingga silaturahmi akan menjadi lebih kuat dari keluarga tersebut, dan juga terbentuk keluarga baru yang lebih luas. Lalu yang keenam, memperpanjang usia. Berdasarkan penelitian tentang kependudukan oleh PBB tahun 1958 menunjukkan bahwa orang yang sudah melakukan pernikahan itu memiliki kemungkinan usia yang lebih panjang daripada orang yang belum menikah atau memilih sendiri. Selanjutnya, hikmah talak. Yang pertama, memberi kemaslahatan suami istri itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa talak itu hal yang paling dibenci oleh Allah. Namun apabila pernikahan itu justru menimbulkan kemudaratan, yaitu pertikaian, pertengkaran, keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing, talak ini adalah salah satu solusi yang terbaik dari pernikahan itu sendiri. Lalu yang kedua, memberi peluang bagi suami istri untuk mengintrospeksi diri. Dalam pernikahan terkadang salah satunya itu ada yang keras kepala, tidak menghargai pasangannya, sehingga adanya talak ini dapat memberikan pelajaran untuk seseorang untuk bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, memberi solusi bagi masalah suami istri apabila diperlukan. Nah, seperti tadi dalam pernikahan itu apabila menimbulkan kemudaratan, menimbulkan pertikaian, selalu bertengkar setiap hari, terus keduanya tidak mau menjalankan kewajibannya, lalu justru menimbulkan kebencian dari suami istri itu sendiri. Nah, talak ini memberikan solusi untuk pernikahan dari suami istri tersebut, sehingga keseluruhan dari hikmah talak yaitu memberikan kemaslahatan bagi suami istri agar tidak menimbulkan kesulitan bagi keduanya dan tidak terjadinya kemudaratan bagi kedua belah pihak. Baik, itu sedikit penjelasan mengenai bab nikah dan talak dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.